Oke, masih kurang semangatnya. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kepada semuanya kita sudah bisa berkumpul lagi pada pertemuan rutinan kita yang insya Allah kita akan bertemu secara online rutin dan sama-sama kita akan memantaskan diri sebelum kita menikah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan yang baru saja bergabung menjadi member ataupun menjadi anggota dari kampus Pranika ini yang insya Allah kita akan rutin mengadakan kajian ataupun mengadakan pertemuan-pertemuan keilmuan berhubungan dengan pernikahan. Oke, sebelum saya lanjut, boleh saya minta kawan-kawan semuanya, silakan yang merasa tidak keberatan untuk dinyalakan kameranya, yang merasa tidak keberatan ya, silakan dinyalakan kameranya untuk memudahkan saya mengetahui kawan-kawan di sini yang sudah hadir di mana saja. Oke, dan boleh silakan untuk memudahkan saya mengenal di sini rata-rata yang hadir dari mana saja. Boleh silakan di depan namanya itu ditambahkan keterangan kotanya ataupun keterangan wilayahnya. Ya, misalnya saya Bang Aswan dari Kota Bandung. Kayak Bunda Koni dari Tangerang misalnya ya. Kak Siti Masitoh dari mana dan yang lainnya. Jadi ditambahkan ya keterangan kotanya di depan namanya. Silakan. Silakan bisa diklik bagian namanya, nanti rename, kemudian ditambahkan wilayah kita berasal dari mana di depannya. Oke, bismillah ya. Sambil kita menunggu yang lain sebentar. Biasanya makin lama itu makin ramai ya. Alhamdulillah hampir 60 orang yang sudah bergabung. Udah 60 orang yang sudah bergabung. Ya, silakan. Kak Abdul Khalik itu dari mana? Kak Tika dari mana? Silakan. Kak Yulia dari Cimahi. Oh, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, Afwan ya. Kalau 60 disebutin satu-satu, habis waktu kita. Oke, silakan disebutkan wilayahnya dari mana, agar saya bisa mengetahui ini kawan-kawan rata-rata berada di mana dan dari mana. Oke, silakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu untuk kawan-kawan yang mungkin baru ketemu dengan saya. Ini pertama kali saya dengan Aswan. Biasa dipanggil Bang Aswan. Insya Allah kita akan rutin ya. Ketemu setiap pekannya. Untuk harinya Afwan nih. Biasanya kita rutin itu hari Ahad ataupun hari Sabtu. Biasanya kita rutin. Tapi qadarullah ini ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan. Karena untuk event, untuk agenda itu sudah mulai ramai kembali. Sudah mulai adanya permintaan-permintaan untuk acara. Jadi Afwan nih, terkadang hari Sabtu ataupun Ahadnya digunakan untuk mengisi acara di luar ya. Ataupun ada acara-acara dadakan yang lainnya. Jadi mohon maaf, kita untuk pertemuan tiap pekannya kadang berubah-ubah ya. Insya Allah mudah-mudahan ketika tidak ada hal yang penting yang harus saya kerjakan, insya Allah nanti kita akan rutin lagi setiap Ahad subuh. Oke, kawan-kawan semuanya, saya ingin sapa dulu. Apa kabar semuanya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, ini yang jawabnya satu orang ya. Dari 63 orang yang jawabnya satu orang. Masya Allah, ini kemana ya? Saya ulangi lagi, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya samakan rata ya, saya samakan dulu semuanya. Ya, sama ratakan semuanya. Jadi setiap saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Semuanya kompak harus menjawab seperti ini ya. Jadi ketika saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Kompak semuanya menjawab seperti ini. Alhamdulillah,
Angkat kedua tangannya. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, siap ya? Jadi setiap saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Semuanya wajib menjawab, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, siap ya? Jadi nggak boleh hanya dengan lisannya saja. Harus dengan gerakan tubuhnya. Meskipun malam hari, tapi kita harus tetap semangat. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk latihan kita menyesuaikan antara otak kiri dan juga otak kanan kita. Saya ulangi sekali lagi. Baik, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Masih ada yang malu-malu melakukannya ya. Masih ada yang setengah hati melakukannya. Masih ada yang tengok kiri kanan dulu, yang lain melakukan atau tidak. Masya Allah. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang nggak tahu keberapa. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dan juga mudah-mudahan setiap aktivitas kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Baru kemarin saya mengisi sebuah Zoom atau sebuah pertemuan. Baru hari apa tuh? Baru hari Sabtu kemarin saya mengisi satu acara di sebuah Zoom. Ada seorang ibu-ibu yang luar biasa. Dia itu setiap acara online di tempat itu selalu hadir setiap minggunya. Selalu hadir, selalu ikut. Qadarullah, ternyata kemarin dikabarkan beliau baru saja meninggal. Padahal ketika ikut Zoom itu luar biasa semangatnya. Energi, semangat beliau itu luar biasa. Meskipun usianya sudah 60 tahun lebih. Bayangkan 60 tahun lebih. Tapi semangat untuk menuntut ilmunya luar biasa. Qadarullah kemarin baru saja meninggal. Dan meninggalnya itu tanpa sakit, tanpa ada gejala, lagi tidur siang, tiba-tiba pas dicek meninggal. Nah ini jangan-jangan kawan-kawan di sini juga ada di antara kita yang ini tuh merupakan Zoom yang terakhirnya. Masya Allah, siap-siap ya. Siap-siap. Boleh jadi ini tuh merupakan Zoom terakhirnya. Belum dapat jodoh udah meninggal. Ya, belum aja kita akad tapi sudah menjadi mayat. Makanya bismillah, qadarullah ya. Jadikanlah setiap aktivitas kita menjadi aktivitas kebaikan karena boleh jadi itu merupakan aktivitas kita yang paling terakhir. Yang namanya maut itu tidak ada yang tahu. Boleh jadi ini merupakan malam terakhir kita dan besok itu merupakan hari terakhir kita bisa melihat matahari. Jadi tetap istiqomah dalam kebaikan. Meskipun kita meninggal nanti dalam kondisi kita belum menikah, tapi kita berusaha berikhtiar menjadi pribadi yang terbaik, itu merupakan salah satu langkah yang akan dicatat menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bismillah ya. Yang namanya meninggal itu nggak ada yang tahu. Boleh jadi kawan-kawan duluan, saya belakangan. Ataupun saya belakangan, kawan-kawan duluan, nggak ada yang tahu. Nah, yang penting siapapun yang duluan, istiqomah. Ini ada yang ketawa-ketawa. Oh, ada yang salah ya? Oke. Oke, baik. Bismillah, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah materi, yaitu kita sama-sama ingin membahas tentang merawat cinta bersama pasangan sampai ke surganya Allah. Ini kawan-kawan semuanya, ini saya hanya menebak, mungkin di sini rata-rata yang sudah siap menikah, tapi kalau kemarin pertemuan kemarin kebanyakan yang belum punya calon. Ya, belum punya calon. Bukan masalah sudah punya calon atau belumnya, atau bukan masalah kita menikahnya sudah lama atau tidak, tapi yang paling terpenting adalah seberapa kuat kita bisa memantaskan diri kita dan mempersiapkan diri sampai ke pernikahan. Itu yang penting. Karena apa? Pernikahan itu tidak semudah yang kawan-kawan bayangkan. Di sini ada senior-senior kita yang sudah melalang buana dalam dunia pernikahan. Ya, tanyalah ada Bunda Koni di sini, ada bunda-bunda yang lainnya. Ya, ada bapak-bapak juga di sini yang sudah menikah lama. Ada juga di sini ya, kawan-kawan kita, saudara kita yang sudah senior banget dalam dunia pernikahan. Tanyalah kepada mereka. Ternyata dalam dunia pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan sebelumnya, di mana kita bisa saling suapin, ya,
menyuapin makanan kepada pasangan kita, ketika jalan nanti gandengan tangan, ketika tidur ada yang meluk, ketika kita sedih ada sandaran kita untuk bersedih. Ternyata tidak melulu seperti itu. Dalam pernikahan itu ada celah di mana cinta yang kita rasakan kepada pasangan itu tiba-tiba menjadi luntur. Bahkan jujur saya banyak menemukan adanya rumah tangga itu yang seperti mati rasa cinta mereka. Saya mendengar sendiri ada seseorang mengatakan saya itu lebih nyaman ketika suami nggak ada di rumah. Saya itu lebih senang itu ketika suami bekerja ataupun kemana aja keluar nggak ada di rumah. Lebih tenang, lebih nyaman. Bayangkan bagaimana keluarga itu bisa sakinah kalau tidak ada rasa kenyamanan bersama dengan pasangan. Padahal salah satu syarat adanya sakinah dalam rumah tangga itu adanya kenyamanan dan kebahagiaan ketika bertemu dengan seseorang yang dicintai. Karena salah satu ciri cinta itu adalah ingin bersama. Makanya rindu itu berat, biar aku saja. Rindu itu pengobatnya cuma satu, bertemu. Makanya kalau kita jatuh cinta ya, kita pernah jatuh cinta kan? Ya, jujur aja pernah jatuh cinta kan, cinta rata-rata. Ketika kita jatuh cinta, kita punya rasa suka dengan salah seorang, kita liatin dia dari jauh juga udah senang. Dengar suaranya aja udah senang, meskipun ketika dia datang menghampiri kitanya kabur gitu ya, kemana, nyemput di sembunyi di belakang pohon pisang ataupun di belakang rumah. Tapi lihat wajahnya dari jauh kita senang. Lihat dengar namanya aja itu udah senang banget. Dia perhatian ke kita apalagi jauh lebih senang. Kenapa? Cinta itu memang seperti itu. Cinta itu menimbulkan rindu, ingin bertemu. Makanya pelampiasan cinta yang sesungguhnya adalah dalam pernikahan. Tapi ternyata dalam pernikahan banyak ditemukan dalam rumah tangga, mereka rata-rata banyak ditemukan yang mati rasa cintanya. Cinta, ketika kita memiliki rasa cinta kepada seseorang dan cinta itu tidak dibangun dan tidak dijaga, maka cinta itu akan lekang oleh waktu. Jadi kalau dalam lagu itu kan tak lekang oleh waktu, ini cinta kalau tidak dijaga itu bisa lekang oleh waktu. Bisa hilang. Karena cinta itu fluktuatif loh. Cinta itu gampang sekali naik dan gampang sekali turun. Orang yang kita cintai, ketika kita kesal dengan dia, akan dalam waktu sekian detik menjadi orang yang seperti kita benci. Kita lagi marahan ya sama pasangan, nanti cakar-cakaran jambak-jambakan misalnya. Dengar namanya aja kita nggak nyaman. Dengar suaranya aja kita nggak enak. Ya, dengar suara dia ketawa itu seperti menghina kita. Nantilah kawan-kawan rasakan. Ketika ada permasalahan dengan pasangan. Maka penting sebenarnya dari sekarang kita memahami bagaimana caranya kita membangun cinta dengan pasangan kita. Cinta itu dalam penelitian disebutkan itu hanya bertahan 4 tahun. Hanya bertahan 4 tahun. Kalau cinta itu tidak diikat dengan kasih, tidak diikat dengan sayang, tidak dibangun, dan juga tidak diekspresikan dalam keseharian, maka nanti akan hilang. Hanya penting kawan-kawan dari sekarang. Alhamdulillah, kawan-kawan di sini memiliki kesempatan untuk bisa belajar. Sehingga ketika nanti menikah, sudah memiliki pasangan, tahu bagaimana caranya mengekspresikan cinta kepada pasangan kita. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu, jawab dengan jujur. Siapa yang di sini? Siapa kawan-kawan di sini yang siap menikah pada tahun ini? Angkat tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah, mungkin banyak ya. 7, 10, 11. Oke, angkat tangan yang siap menikah pada tahun ini. Angkat tangannya. Ini yang hadir lebih dari 40 orang. Kita sama-sama aminkan. Mudah-mudahan siapapun yang menikah, siapapun yang siap menikah pada tahun ini Allah mudahkan. Kalau bisa minggu depan langsung nikah, besok langsung ada yang melamar.
Oke, angkat tangannya yang siap menikah pada tahun ini. Kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan siapapun yang siap menikah pada tahun ini, Allah mudahkan jodohnya. Allah berikan jodoh yang paling terbaik dan Allah mudahkan jalannya. Oke, angkat tangannya 14 orang. 15, 16. Kalau yang angkat tangannya gaib, ya nggak kelihatan, nggak kehitung. Nggak saya doain. Oke. Oke, turunkan 16 orang ya. Oke, 16 orang yang siap nikah pada tahun ini. Oke, Masya Allah. 16, berarti kalau tahun ini sekitar kurang dari 1 bulan sudah siap menikah. Masya Allah ya. Tidak apa-apa, karena menikah itu rahasianya rahasia. Kita tidak tahu nikah dengan siapa, di mana dan bagaimana. Yang perlu kita lakukan adalah kita ikhtiar sekuat mungkin. Ada hal yang luar biasa kawan-kawan gini. Kita tuh harus memiliki the power of belief. Kita tuh harus memiliki kekuatan keyakinan yang kuat. Kekuatan keyakinan yang kuat ketika sedang berikhtiar ingin mendapatkan sesuatu, karena keyakinan itu menjadi magnet. Makanya salah satu magnet jodoh itu adalah keyakinan kita akan mendapatkan jodoh. Tapi kalau dalam mindset kita, kayaknya saya nggak sulit deh dapat jodoh. Kayaknya saya akan lama untuk menikah. Kalau mindset kita seperti itu jodoh akan menjauh dengan sendirinya. Maka kuatkan dulu. Bismillah. Saya yakin akan ketemu dengan jodoh yang terbaik. Bismillah, saya memantaskan diri. Bismillah, saya menjadi pribadi yang berilmu. Saya siapkan semuanya sampai ketika nanti saya menikah, saya siap untuk menikah. Yakin dalam diri kita. Tanamkan keyakinan itu. Karena keyakinan itu akan menjadi magnet jodoh untuk kita. Makanya bismillah ya, kuatkan keyakinan kita. Keyakinan itu akan menarik jodoh secara tidak langsung. Ya, makanya kuatkan keyakinan. Kuatkan keyakinan kita. Nih, bab keyakinan ini banyak orang yang memiliki kelemahan keyakinan. Hanya Rasulullah itu memiliki rasa khawatir. Suatu hari nanti umatnya itu memiliki kelemahan dalam masalah keyakinan. Gak yakin dengan Allah. Padahal ada Allah yang maha besar. Allah mudah membolak-balikan hati seseorang. Kita melamar tolak, kita melamar tolak, kita melamar tolak. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, kita libatkan Allah dulu, ya Allah, bukakan hati pintu dia. Ya, bukakan hati pintu dia. Izinkan aku bersyukur mendapatkan dia. Dan izinkan dia bersabar mendapatkan aku. Oke. Langsung kan dibuka kunci pintunya oleh Allah. Hanya dia menerima kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Kekuatan keyakinan itu yang perlu kita tanamkan. Apalagi berjamaah. Ya, berjamaah. Ini yang datang sudah 71 orang. Ya, sudah 71 orang, insya Allah. Dengan adanya berjamaah, kita sama-sama mendoakan diri kita dan kawan-kawan kita di sini yang belum menikah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi makbul ya. Doa kita dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cinta ya. Jadi cinta itu bertahan selama 4 tahun. Makanya penting kita itu jangan jatuh cinta. Tapi yang paling terpenting adalah kita membangun cinta. Karena itu yang menjadi PR kita. Kalau kita hanya jatuh cinta, tidak membangun cinta, cinta itu kelamaan akan kadaluarsa. Karena ada masa expire-nya. Kalau tidak dijaga, maka penting dibangun rasa cinta itu. Bagaimana cara membangunnya? Ada 2 hal yang kawan-kawan bisa dijalankan ketika nanti menikah. Saya bawa dengan cara yang cukup sederhana ya, sehingga nanti ketika menikah mudah dipraktekkan. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah saya praktekkan dan luar biasa ternyata sangat berefek dalam keseharian kita menjalani rumah tangga bersama pasangan untuk menjaga cinta. 2 hal ini. Yang pertama, ternyata lakukanlah aktivitas keseharian bersama pasangan kita secara berjamaah. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah. Contoh misalnya, kita lakukan sholat sunnah berjamaah dengan pasangan. Lakukan sholat sunnah berjamaah dengan pasangan, nanti berdoa, ya sama-sama berdoa, suami memimpin doa, kita yang mengaminkan untuk para perempuan, untuk para laki-laki, kita yang berdoa, istri kita yang mengaminkan. Itu luar biasa indah. Kita sambil menangis meminta sesuatu kepada Allah. Berdoa dengan khusyuk kepada Allah, istri mengaminkan, itu merupakan salah satu kenikmatan. Ada rasa bahagia yang dirasakan
yang tidak terhingga ketika kita melaksanakan itu. Namun penting untuk para perempuan, hendaknya kita juga tahu apa yang didoakan oleh suami kita. Jangan sampai kita mengaminkan doa dari suami, ternyata suami doanya macam-macam. Ini kejadian, ada seorang suami, dia memimpin sholat tahajud. Ketika memimpin, dia baca doa dengan keras. Ya, Allahumma inna nas'aluka jaujatan solihatan jadidatan. Dia berdoa seperti itu. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, berikanlah kepadaku, ya berikanlah kepada kami. Allahumma inni as'aluka, berikanlah kepada aku jaujatan seorang istri solihatan yang solih, jadidatan yang baru. Jadi dia minta doa diberikan istri soleh tapi yang baru. Istrinya amin dari belakang. Berarti kalau nikah jangan salahin suaminya, istrinya yang mengaminkan masalahnya. Istrinya yang mengaminkan, maka penting ya. Penting untuk para istri juga tahu doa-doa. Makanya belajar bahasa Arab dikit-dikit ya. Belajar bahasa Arab lah, ya belajar bahasa Arab bersama pasangan nanti ketika ada waktu. Jadi penting. Salah satu keunggulan bahasa Arab itu kalau kawan-kawan nanti menikah bersama pasangan, sama-sama nanti bisa bahasa Arab, nanti kalau bertengkar itu pakainya bahasa Arab. Dengerin ya. Kalau nanti kita bertengkar bersama pasangan, pakainya bahasa Arab. Jadi kalau tetangga dengerin kita lagi berantem, nyangkanya bukan lagi berantem, tapi lagi doa bareng. Lagi doa bareng ya kita. Anta majnun. Kita bersama pasangan. Ada tetangga dari pinggir, amin, amin. Itu penting. Ya, jadi disangkanya kita gak suka berantem, sukanya doa bareng. Oke ya. Di lain itu penting banget belajar bahasa Arab untuk memahami syariat ini. Oke ya, jadi lakukan apapun yang sifatnya itu berjamaah bersama pasangan. Sholat berjamaah, ngaji berjamaah. Ya, istri membaca, suami memperhatikan, lihat apa yang salahnya apa. Kalau suaminya lebih berilmu, ajarkan tajwidnya. Bisa nanti suami membaca ayatnya, istri membaca artinya. Sama-sama mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Lakukanlah hal-hal itu. Hal-hal yang sifatnya sederhana. Setiap subuh misalnya, walaupun tidak setiap hari, seminggu sekali ataupun 2 kali, adanya kajian bareng bersama istri ataupun bersama suami. Saling ngobrol aja, curhat atau apa. Sebelum tidur wajib ya. Sebelum tidur wajib ada ngobrol dulu walaupun sebentar. Karena hal yang disukai oleh Rasulullah dan yang suka dipraktekkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah itu ngobrol bersama istrinya ketika sebelum tidur. Ngobrol dulu. Jadi pas ketika mau tidur itu bukan sibuk dengan HP masing-masing. Tapi HP-nya disimpan. Kalau masih menghalangi dijual saja ataupun disedekahkan, kita bersama pasangan ngobrol ya, dari hati ke hati. Ngobrolin apa aja. Ngobrolin apa aja. Itu menguatkan hubungan kita dengan pasangan kita. Coba aja. Rumah tangga yang sudah luntur rasa cintanya, itu rata-rata rumah tangga suami ataupun istri yang sudah tidak memiliki aktivitas bersama dengan pasangannya. Yang cenderungnya ingin menjauh. Bahkan dekat pun itu nggak nyaman. Kenyamanan dia didapatkan ketika pasangannya nggak ada. Kayak kita bangun itu. Ya, bangun itu. Ketika nanti marahan dan kita memiliki aktivitas bersama, itu nanti cepat redanya. Ya, makanya bismillah ya. Bangun aktivitas bersama dengan pasangan kita. Ya, ngaji bareng, baca buku bareng, sholat berjamaah, baca Al-Quran bareng. Pokoknya hal-hal yang sifatnya berjamaah. Makan bareng pun sama. Ya, makan bareng sama. Makan bareng bersama pasangan. Ya. Kali-kali kita suapi pasangan kita menyuapi kita. Itu luar biasa. Salah satu bentuk romantisme yang dibangun oleh Rasulullah dengan istri beliau. Yaitu menyuapi makanan kepada istrinya. Ya, jangan sampai kita menjadi pasangan yang nyuapi pasangan itu hanya sekali seumur hidup. Pas ketika di awal pernikahan, itu pun diminta sama fotografer. Kasihan banget kalau seperti itu. Ya, bangun romantisme dalam rumah tangga kita. Jangan dibayangkan sekarang ya.
Ya, jangan dibayangkan sekarang, nanti. Karena kalau dibayangkan sekarang tersiksa kita. Ya, kesiksa, ya Allah, kebayangannya disuapin, apa, dipijitin, kalau apa. Jadi ekspektasi dalam pernikahan itu, ya, yang dibangun dalam pernikahan itu bukan ekspektasi. Karena kalau kawan-kawan membangun dalam pernikahan itu ekspektasi, nantinya pasti akan banyak menyesal. Ekspektasi menikah saya adalah kalau saya lapar ada yang masakin. Kalau pakaian saya kotor ada nyuciin. Kalau pada badan saya pegel ada yang mijitin. Kalau ekspektasinya seperti itu, ujung-ujungnya banyak kecewa. Kecuali kalau kita nikah dengan tukang cuci, tukang masak, tukang pijit sekaligus. Karena ternyata pasti ada kekurangan dari pasangan kita. Makanya jangan ekspektasi, tapi obsesi. Obsesi itu bagaimana caranya saya menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan saya. Itu obsesi. Makanya penting dari sekarang memantaskan diri sebaik mungkin. Ya, itu yang pertama. Lakukanlah hal-hal yang sifatnya berjamaah bersama pasangan kita. Bersama, kebersamaan. Kita bangun, rutinkan. Kalau bisa dijadwalkan. Setiap ba'da subuh harus wajib seperti ini. Setiap ba'da maghrib jangan ada nonton TV. Pokoknya harus tadabbur Al-Quran bareng. Diwajibkan. Harus ditegaskan. Jadi jangan semaunya aja. Karena kalau semaunya aja nanti bakalan hilang. Jadi diwajibkan ya. Diwajibkan, bahkan dijadwalkan bersama pasangan, aktivitas-aktivitas keseharian bersama pasangan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ekspresikan rasa cinta kita itu. Ekspresikan rasa cinta kita itu dengan pasangan kita. Ekspresi cinta itu dengan cara kita memahami ekspresi cinta itu apa. Ada yang disebut sebagai bahasa cinta. Bahasa cinta itu satu bahasa. Ketika kita melakukan itu salah satu ciri bahwa kita mencintai dia. Jadi ada orang yang mengatakan rasa cinta, aku cinta pada kamu. Atau dia menganggap dia memiliki rasa cinta kepada seseorang, tapi orang itu merasa tidak dicintai. Nah, itu pentingnya ekspresi cinta. Ya, karena kita pun mungkin pernah dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, mereka cinta kepada kita sesungguhnya, tapi kok kita merasa tidak dicintai. Tidak dicintai oleh keluarga, tidak dicintai oleh orang tua, tidak dicintai oleh yang lainnya. Sebenarnya mereka cinta, tapi karena ekspresi rasa cinta mereka tidak sampai ke kita, maka kita tidak merasa dicintai. Gak penting kita memahami tentang ekspresi cinta. Ya, ekspresi cinta, bagaimana cara kita mengungkapkan bahasa cinta. Sehingga orang yang kita cintai, dia merasa dicintai oleh kita. Nah, itu yang penting. Yang pertama, ternyata ekspresi cinta ataupun bahasa cinta itu adalah yang pertama, yaitu ungkapan. Ya, ungkapan perasaan. Jadi perkataan seperti I love you, I miss you, I need you, I love you dan sebagainya, yang lain, aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku butuh kamu, itu ternyata penting kita ungkapkan ketika nanti kita sudah menikah. Bayangkan sekarang berapa banyak rumah tangga itu yang untuk mengatakan aku cinta kamu kepada pasangan itu beratnya nauzubillah. Berat banget. Tanyakanlah sebagian orang tua kita. Tanyakan kapan terakhir kali mengatakan I love you kepada pasangannya. Makanya banyak rumah tangga yang dia bertahan itu bukan karena rasa cinta kepada pasangannya. Tapi mereka bertahan karena anaknya. Kalau bukan karena anak, ku tinggalkan kau. Beberapa banyak rumah tangga yang seperti itu. Kenapa? Ekspresi cinta yang sudah tidak ada. Ya makanya kita berusaha bagaimana caranya ekspresi cinta kita itu dirasakan oleh pasangan kita. Ya, I love you mengatakan bangun tidur, katakan I love you, misal aku cinta kamu. Ada waktu-waktu tertentu kita katakan aku cinta kamu dan sebagainya. Itu penting, ya, penting. Meskipun bukan hanya peluapan ekspresi itu, tapi ungkapan seperti terima kasih. Makasih sayang sudah dibuatkan minuman. Makasih sayang sudah dibantu. Ungkapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pasangan itu juga merupakan salah satu ekspresi.
rasa cinta kita kepada pasangan kita. Jadi penting ya, ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Terutama untuk laki-laki kepada perempuan. Perempuan itu senang banget ketika dia mendapatkan pujian. Masya Allah, cantik banget sih hari ini. Ih, kayaknya pakai baju ini cantik banget sih. Nah, ketika suami mengatakan itu kepada istrinya, besok istrinya akan lebih sering menggunakan pakaian yang disebut cantik oleh suaminya itu. Karena pas senang banget. Makanya perempuan itu kelemahannya itu di telinga. Nih para ahwat-ahwat yang jomblo fisabilillah, yang belum nikah-nikah, Masya Allah. Di para ahwat di sini, itu punya kelemahan dari segi telinga. Makanya hati-hati. Untuk sekarang yang belum nikah. Kalau kita belum nikah sekarang, hati-hati. Jangan banyak memasukkan ucapan-ucapan yang sifatnya pujian ke telinga kita. Terutama dari laki-laki. Karena dari telinga jatuh turunnya ke hati. Berapa banyak perempuan yang cantik dia jatuh hati kepada laki-laki yang tidak tampan. Wajahnya alhamdulillah, tapi suka dengan laki-laki yang punya wajah astagfirullah. Coba berapa banyak yang seperti itu. Kenapa? Laki-laki itu meskipun wajahnya enggak banget misalnya. Tapi karena kemampuan dia menggombal, kemampuan dia merayu, akhirnya jatuh hati perempuan kepada dia. Bapak kamu tukang rongsokan ya? Bukan. Aku bisa tahu. Dari mana aku tahu? Karena kamu sudah mengkilok hatiku. Masya Allah. Itu langsung turun tuh hatinya. Bapak kamu tukang parkir ya? Bukan. Bapak saya kuli bangunan. Meskipun kamu bilang bukan, aku bisa tahu. Dari mana aku bisa tahu? Karena aku sudah terparkir di hatimu. Wah. Itu hati-hati. Masya Allah, pakai baju pink cantik banget sih. Ih, apa sih gombal? Dia ngomong gombal, tapi hatinya berbunga-bunga. Senang gitu hatinya. Bahagia banget. Makanya hati-hati ya untuk para perempuan. Nanti praktekkan nanti ketika kita sudah menikah. Untuk laki-laki praktekkan nanti ketika kita sudah menikah dengan pasangan kita. Jangan sulit untuk memuji perempuan. Ekspresikan rasa kita kepada perempuan, kepada istri kita. Perempuan pun sama kepada suami kita. Ya, lakukan ekspresi seperti itu. Masya Allah, Bang. Makasih Bang ya. Abang sudah berjuang untuk keluarga kita. Mudah-mudahan semua perjuangan Abang dibalas kebaikan oleh Allah. Menjadi salah satu wasilah kita bisa berkumpul di surga. Ucapkan makasih atas perjuangan dia. Jangan sampai dia udah puluh-puluh tahun bekerja untuk kita, sekalipun kita nggak pernah mengucapkan terima kasih atas pekerjaan yang pernah dia lakukan menjadi tulang punggung keluarga kita. Ya, ekspresi itu ungkapkan dengan pasangan kita. Ya, ungkapkan rasa itu dengan pasangan kita. Seorang suami bahkan dalam Islam ya, dalam Islam seorang suami itu dibolehkan berbohong kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya. Dibolehkan. Dibolehkan. Ada 3 bohong kan yang dibolehkan. Salah satunya bohongnya seorang suami ataupun istri kepada pasangannya berniat untuk menyenangkan hatinya. Ya, istri masak, dimasakin istrinya lagi memasak masakan untuk suaminya. Qadarullah lagi main HP, lagi ngelamun dikit, tadinya mau masukin gula putih, gula pasir, tiba-tiba mau masukin garam. Sebelumnya udah masukin garam lagi. Pas udah masukin garam, lupa. Ini kayaknya belum masukin garam lagi. Bayangkan 3 ronde masukin garam. Bagaimana rasa masakannya? Pas suami coba, Masya Allah langsung seperti ini. Berubah ekspresinya. Tapi ketika ditanya oleh istrinya dari dapur, Bang, rasanya enak Kak? Enak sayang. Enak banget makanannya. Sambil nahan dia merasakan asin yang luar biasa. Itu boleh. Itu boleh. Ya, kita berkata kepada suami kita, Masya Allah Bang, tidak ada laki-laki yang paling tampan dibandingkan Abang. Arjuna semuanya kalah sama Abang. Padahal enggak. Ya, padahal enggak. Itu boleh ya. Berbohong seperti itu boleh. Untuk menyenangkan hati suami kita. The power of kata-kata ya. The power of kata-kata. Jadi kata-kata itu penting. Ya, kita ekspresikan rasa cinta kita, ucapan terima kasih. Nanti ketika suami ataupun istri bantu kita, ada ekspresi yang kita katakan.
Oke, yang kedua, ekspresi cinta yang kedua itu adalah adanya waktu berkualitas. Yang tadi disinggung ya, adanya kebersamaan bersama. Coba ketika nanti kawan-kawan bersama pasangan buat satu komitmen. Ketika lagi ngumpul bareng bersama pasangan, simpan HP masing-masing. Nah, sekarang musuh terbesar kebersamaan pasangan itu adalah HP. Jadi bisa aja kita ngumpul bersama pasangan satu hari, ya seharian kita ngumpul, tapi kita tidak merasakan kebersamaan itu. Karena apa? Kitanya megang handphone, sibuk dengan handphone kita. Pasangan kita megang handphone, sibuk dengan handphonenya. Akhirnya kebersamaannya tidak berkualitas. Nah, kebersamaan seperti ini, itu kebersamaan yang bukan melahirkan cinta, tapi akan melahirkan rasa pribadi yang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Hanya penting, ya, penting. Sama dengan halnya kalau kita lagi reuni kan, kita lagi reunian bersama kawan-kawan kita dulu, ngobrol bentar, ngobrol, jangan-jangan udah itu sibuk dengan HP masing-masing ya, upload dan sebagainya. Itu kualitasnya nggak kita rasakan. Hanya waktu yang berkualitas. Sekali-kali penting ya, sekali-kali penting kita keluar bersama dengan pasangan. Kalau sudah punya anak, anak titipkan dulu misalnya. Titipkan dulu, asal jangan dibuang aja ya. Titipkan boleh. Titipkan kepada orang tua kita ataupun kepada mertua kita. Kitanya jalan bersama pasangan kita. Itu penting. Harus ada waktu-waktu kita berkualitas dengan pasangan kita. Ya, waktu-waktu berkualitas. Boleh itu makan bareng, jalan bareng, ya, ataupun waktu-waktu kita benar-benar merasakan kebersamaan dengan pasangan. Adanya waktu berkualitas. Ya, sebenarnya waktu yang paling terbaik itu adalah sebelum tidur. Yang tadi disinggung juga, sebelum tidur itu kita ngobrol bersama pasangan. Makanya waktu yang cukup tenang kita ngobrol dengan pasangan itu sebelum tidur. Hanya saja, kecuali di waktu yang ketika kita lihat pasangan kita sudah lelah. Jangan kita paksa, bangun kamu, ngobrol dulu. Jangan. Tapi kita lihat kondisinya. Ya, kita lihat kondisinya. Itu penting dengan pasangan kita. Yang selanjutnya, ekspresi cinta kita kepada pasangan. Yang selanjutnya adalah adanya hadiah. Jadi sewaktu-waktu perlu kita memberikan hadiah dengan pasangan. Hadiah itu sesuatu yang merupakan ekspresi rasa cinta, rasa peduli, rasa care dengan seseorang. Dan hadiah juga itu merupakan salah satu alat untuk membreak, untuk menghancurkan kebekuan hubungan. Makanya kalau kita misalnya lagi bertengkar dengan pasangan, lagi luar biasa cakar-cakaran, jambak-jambakan misalnya, sambil saling ngomong satu sama lain yang nggak enak. Coba aja dalam beberapa saat ketika berikan hadiah, kita berikan hadiah dengan kepada pasangan kita, otomatis justru dianya yang akan minta maaf. Dianya yang akan minta maaf. Kenapa? Asalnya kesel, mau marah, bahkan mau melampiaskan emosi, tiba-tiba diberikan kelembutan dengan bentuk hadiah, itu langsung luluh hatinya. Ini satu hal yang pernah saya praktekkan dulu ketika di awal-awal nikah. Di awal-awal nikah adanya cekcok dengan istri, luar biasa. Ada rasa kesel, pasti ada, manusiawi. Tapi saya lawan rasa kesal itu. Bismillah. Mumpung sebelumnya memang rencana untuk memberikan hadiah, tiba-tiba datang pergi ke masjid. Ketika pergi ke masjid, disimpan hadiah itu di atas kasur. Di atas kasur, jadi pas ketika dia masuk ke kamar, datang ke kasur, lihat hadiah itu langsung menangis. Dan istri saya yang minta maaf. Kenapa? Memberi rasa kebekuan hubungan itu dengan cara memberikan hadiah. Kawan-kawan di sini, kalau merasa ada orang yang tidak kita sukai, ada orang yang kita benci, bahkan dia benci kita, berikan hadiah kepada dia. Meskipun berat ya. Meskipun berat kita memberikan hadiah kepada dia, tapi lawan rasa berat itu, kita akan bisa memulihkan kembali hubungan kita dengan dia. Coba aja. Siapapun orang yang kita benci ataupun membenci kita, kita berikan hadiah. Itu yang akan menghancurkan rasa kebekuan hubungan. Karena hadiah itu ekspresi peduli, ekspresi cinta, dan ekspresi rasa sayang kita dengan seseorang. Ya. Jadi berikan hadiah. Ini berlaku untuk orang tua kita, berlaku untuk saudara kita, berlaku untuk sahabat kita, ataupun siapapun orang-orang yang dekat dengan kita. Berikanlah hadiah dalam keseharian. Ya.
Meskipun jangan juga tiap hari, ya waktu-waktu tertentu saja kita berikan hadiah. Suami pulang dari pekerjaan, kita nggak ngomong dulu, nggak apa dulu, tiba-tiba kita masakin masakan yang disukai oleh suami kita. Ya, pas dia masuk ke rumah tiba-tiba kita katakan surprise. Oke. Untung insya Allah ya. Mending ya, kalau suaminya paham, insya Allah suaminya akan senang. Tapi kalau suaminya nggak paham, oh maaf saya udah makan tadi. Kamu aja yang makan, itu langsung itu dilemparin ke mukanya. Ya, yang penting ya adanya hadiah kita kepada pasangan kita. Selanjutnya adanya sentuhan fisik. Ekspresi cinta itu adanya sentuhan fisik. Jadi adanya pelukan, ya, adanya pegangan tangan. Suami lihat istrinya mau berangkat. Ketika mau berangkat, tiba-tiba suaminya deketin. Sayang, kini sebentar. Kenapa? Itu jilbab kamu agak miring, aku benerin dulu ya. Dibetulkan jilbabnya oleh suami itu. Padahal jilbabnya biasa-biasa aja, lurus. Gak miring. Tapi coba, rasa. Cukup dengan hal yang sederhana itu. Bagaimana bahagia yang dirasakan oleh istri. Coba aja. Ini kelihatan di sini kan rata-rata ahwat-ahwat yang jilbabnya belum pernah dibenarkan sama orang lain kan, sama sendiri terus, ya nanti nggak apa-apa sama suami ya, sama suami atau minta aja, Mas ini betulkan jilbab saya, ya itu penting. Coba aja nanti rasakan ya, terutama untuk para suami calon suami nanti, istri lagi mau berangkat kemana aja kita coba betulkan dikit sambil tatap matanya, masya Allah itu salah satu ekspresi cinta yang luar biasa. Indah banget. Ya. Ketika pasangan kita lagi sedih, sandarkan kesedihan itu di sandaran kita. Ya, di sandaran kita, di pundak kita. Itu tempat yang paling terbaik untuk menyelesaikan tangisan seorang perempuan itu adalah di sandaran suaminya. Sandaran suaminya. Itu tempat yang paling terbaik. Perempuan itu kalau lagi nangis, jangan disuruh berhenti. Jangan. Biarkan dia menghabiskan tangisannya. Justru tangisan itu nanti akan membuat dia tenang. Kita juga pernah merasakan kan. Ketika kita sudah menangis, ada rasa ketenangan yang kita rasakan. Karena tangisan itu mengeluarkan energi negatif justru. Bagus, jangan diberhentikan. Makanya suami yang baik itu bukan suami yang dia menghentikan tangisan istrinya. Suami yang baik adalah suami yang menyiapkan tempat terbaik untuk menghabiskan tangisan istrinya. Di mana? Di sandarannya, di pundaknya. Itu suami terbaik. Jadi ketika lihat istrinya lagi nangis itu, sayang sini, langsung dipeluk, diusap-usap punggungnya ya. Apalagi kalau diusapnya sama uang segepok, masya Allah itu langsung bahagia tuh. Ya, senang banget kayaknya. Gak percaya coba aja praktekkan ya. Oke. Oke ya, itu ekspresi cinta yang perlu kita nanti lakukan dengan pasangan kita. Ya, adanya waktu berkualitas, adanya ungkapan, adanya hadiah, ya adanya hadiah dan juga adanya sentuhan fisik. Adanya sentuhan fisik. Coba nanti praktekkan dengan pasangan kita ya dalam kesehariannya. Tadi yang pertama adanya aktivitas-aktivitas bersama, kemudian yang kedua adanya ekspresi cinta yang kita ekspresikan dengan pasangan kita. Insya Allah itu merupakan salah satu ikhtiar kita menjaga cinta dengan pasangan kita. Jangan pernah menyepelekan hal ini, karena hal ini nanti akan sangat penting, merupakan bekal kita untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Berapa banyak di luar sana rumah tangga yang hancur, karena apa? Mereka tidak merasakan cinta satu sama lain dengan pasangannya. Akhirnya hancur. Ataupun ada yang bertahan dengan pasangannya, itu hanya karena satu, hanya karena anak. Kalau tidak karena anak, sudah lama ditinggalkan dia. Coba aja tanya kawan-kawan kepada orang-orang yang sudah menikah. Atau kalau bisa disurvei, berapa banyak seorang istri yang dia bertahan dengan suami itu hanya karena anak. Kasihan kepada anak. Kalau saya cerai, nanti gimana kehidupannya? Bukan lagi masalah cinta yang main di sana. Mudah-mudahan rumah tangga kita nanti tidak seperti itu. Dan insya Allah karena kita sudah membekali diri kita dengan ilmu dan juga dengan ikhtiar.
Oke, baik kawan-kawan, itu materi kita pada hari ini. Saya tidak terlalu lama karena ini waktu malam. Kalau waktu malam itu biasanya cukup banyak orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda kematian. Ya, tiba-tiba nanti hilang dari peradaban. Masalahnya ngantuk ya, takutnya ngantuk. Makanya inilah materinya padat, tapi insya Allah manfaat untuk kita nantinya. Oke, untuk sekarang saya buka untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan, dipersilakan. Waktu kita sampai jam 9 ya. Oke, silakan. Boleh di voice note ya. Maaf, boleh di langsung di live di sini bertanyanya. Tapi kalau merasa nggak nyaman, boleh di chat. Oke, silakan. Ini kawan-kawan yang belum bisa buka kamera, nggak apa-apa ya. Merasa kalau memang ada uzur. Oke, silakan. Oh, alhamdulillah nih yang ikut acara malam ini sekitar 92 orang. Masya Allah ya. Hanya kalau sudah jam 12 nanti kalau bertahan sampai 300 orang kayaknya. Bertahanlah silahkan. Nanti saya yang keluar. Oke. Dari Kak Nur, izin bertanya Bang, berarti sebelum menikah perlu tahu bahasa cinta masing-masing? Perlu. Jadi bahasa cinta itu bahasa yang memang semua orang rata-rata seperti itu, ekspresi rasa cintanya. Untuk kawan-kawan silahkan baca dari salah satu video Eros Pranika, ada judulnya itu 5 bahasa cinta. Nah, di sanalah itu bahasa cinta orang-orang secara umum. Ya, secara umum. Jadi cara mengekspresikan rasa cinta itu dengan cara mengekspresikan setiap bahasa-bahasa cinta itu. Ya, silakan ya. Jadi memang perlu. Penting kita mengetahui itu. Cara kita mengekspresikan cinta, memanajemen rasa cinta, bagaimana rasa cinta itu kalaupun turun tidak gajlok ke bawah, tapi memang akan fluktuatif, kadang naik turun, tapi stabil gitu. Ya tidak ke bawah, kadang ke atas lagi, enggak. Tapi ketika turun pun tidak terlalu signifikan, ya, tidak terlalu signifikan. Dan kita tahu bagaimana cara mengatasinya dengan cara tadi. Ketika kita ada konflik dengan pasangan, rasa cinta mulai mengendur, coba yang pertama adanya kata-kata minta maaf misalnya, minta maaf terlebih dahulu, kemudian adanya waktu berkualitas dengan pasangan. Waktu berkualitas, ya ngobrol bareng. Kemudian yang paling terakhir nih, yang paling efektif. Yang paling efektif yang juga saya suka lakukan, adanya sentuhan fisik. Kesal dengan pasangan, peluk aja pasangan. Gimana mau meluk, lihat juga udah enak, nggak apa-apa, peluk aja. Peluk aja. Meskipun peluknya gini. Ya. Adanya sentuhan fisik itu menghancurkan keegoisan. Ya. Ego itu hancur dengan adanya sentuhan fisik. Makanya bismillah. Ya. Oke, ini cukup banyak yang bertanya. Oke, Afwan ya. Saya baca satu persatu. Dari Kak siapa nih? Dari Kak Neneng ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah kita harus meyakinkan rasa cinta pasangan sebelum kita menikah? Ada satu hukum yang kawan-kawan perlu ketahui. Kita boleh tidak mencintai orang yang akan kita nikahi. Tapi kita wajib mencintai orang yang sudah kita nikahi. Ulang ya. Kita boleh tidak mencintai orang yang akan kita nikahi. Tapi kita wajib mencintai orang yang telah kita nikahi. Dalam artian, meskipun kita belum memiliki rasa cinta sebelum menikah, rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita membangun rumah tangga. Rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Meskipun memiliki rasa cinta, suka dengan orang yang akan menikah dengan kita itu juga boleh. Dan bahkan bagus karena memudahkan nanti dalam masalah interaksi dengan pasangan. Tapi kita tidak wajib mencintai orang yang akan kita nikahi. Oke, itu ya dari Kak Neneng. Oke, selanjutnya dari Kak Vidya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
bagaimana caranya mengetahui bahasa cinta tersebut. Nah, bahasa cinta tersebut itu dari ekspresi keseharian. Makanya bahasa cinta ini itu perlu dikomitmenkan. Perlu dikomitmenkan, dijadwalkan, diatur, diingatkan pasangannya. Ya, suami mau berangkat kerja, Bang, apa? Ada yang lupa ya? Lupa apa? Ada yang lupa ya? Oh iya, langsung cium kening kita, I love you misalnya ya. Ada pengingatan seperti itu. Harus dijadwal, diatur, ada komitmen bersama. Nanti kalau kita misalnya menikah, qadarullah menikah dengan orang yang tidak paham ilmu ini, tidak tahu 5 bahasa cinta, maka di malam pertama itu kita komitmenkan ya seperti apa keinginannya, harapannya nanti dalam rumah tangga digimanain, ya aktivitas kesehariannya maunya seperti apa, itu perlu. Jadi di malam pertama itu ada komitmen-komitmen yang kita nanti bicarakan dengan pasangan. Hubungan seperti apa yang diharapkan, adanya komunikasi seperti apa yang diinginkan. Itu untuk membangunnya. Ya, untuk Kak Vidya. Oke, dari Kak Tika sekarang. Bagaimana jika seorang introvert bisa mengungkapkan perasaannya kepada pasangan? Nah, perasaan ini saking malunya, saking pemalunya dia, saking pemalunya bahkan mengatakan I love you kepada pasangan, kepada suami pun nggak mampu. Ya. Kepada pasangan nggak mampu. Jadi gini, semalu-malunya orang, tapi dengan orang yang dalam keseharian suka berinteraksi, kan sudah dekat, itu rasa malunya terbuka, lebih terbuka. Jadi jangan khawatir kalau kita merasa kita orangnya tertutup, pemalu. Ketika kita sudah menikah itu mulai terbuka, ya, mulai terbuka. Kalau kita masih berat juga mengungkapkan itu, bisa juga dengan tulisan. Dengan tulisan itu juga bisa. Waktu-waktu misalnya ya, kita menuliskan satu tulisan, Mas, makasih ya atas pekerjaanmu, semangat, gitu. Ya, dituliskan, diselipkan di dompetnya, tapi asal uangnya jangan kita ambil, gitu. Jadi penting kalau kita berat ya untuk itu, atau dengan pelayanan, ya. Salah satu 5 bahasa cinta itu pelayanan, menyiapkan makanan, menyiapkan keperluan, dan ketika nanti dia mau bekerja kita antar sampai ke depan. Ketika dia pulang kita sudah siap menyambutnya, ya sudah siap menyambutnya, pakaian kita semuanya sudah siap. Jadi kalau kita merasa berat banget nih, berat banget untuk mengungkapkan perasaan itu, bisa dengan tadi pelayanan, bisa juga dengan bahasa cinta yang tadi dengan tulisan ataupun dengan yang lainnya. Itu ya. Kak Tika. Oke, untuk Kak Neneng sudah. Kak Silpi. Nih Kak Silpi. Oke. Izin bertanya, Bang, silakan. Tadi ada kalimat bangunlah obsesi bukan ekspektasi. Tapi terkadang di dalam obsesi juga ada ekspektasi. Contoh, kita udah melakukan yang terbaik untuk pasangan. Tapi kadang gak ada feedback-nya gitu, Bang. Bagaimana cara meminimalisir sikap seperti itu? Ini kembali lagi kepada tujuan awal. Ketika tujuan awal kita memang melakukan itu benar-benar untuk menjadi pribadi yang terbaik. Dan terkadang feedback-nya itu kurang baik. Itu kembali lagi kepada awal niatan kita. Kalau niatan kita bismillah menjadi pasangan yang terbaik, ya munculnya di sana tawakal. Di sana munculnya tawakal. Ya, tawakal itu kita menerima apapun kondisi ketika kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, jadi kembali ke niatan awal kita. Kalau seperti itu yang terjadi, perlu dikuatkan lagi niatan awal kita. Kita melakukan ini untuk apa? Ya, itu Kak Silvi. Oke, untuk Kak Ainun. Dari Kak Ainun, izin bertanya Bang, silahkan. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri ketika pertama kali bertemu dengan suami secara langsung setelah menikah? Masya Allah. Ini cinta dalam diam, ya, hanya memendam, tidak diungkapkan. Tiba-tiba yang disuka datang ke rumah, mengungkapkan, dan pas malam pertama tiba-tiba si suami bilang, sebenarnya aku tuh cinta sama kamu. Si istrinya juga bilang, aku juga cinta sama kamu. Oh, Masya Allah ya. Indah banget kalau seperti itu. Jangan dibayangin ya.
Jangan dibayangin. Kesiksa kalau dibayangin. Oke, sabar aja. Oke. Kayak gini ya, rasa malu ya kepada pasangan kita di malam pertama. Malu itu wajar. Malu itu normal ya. Malu itu normal. Ada rasa malu-malu, rasa canggung, apalagi ta'aruf sebelumnya, tidak dekat, tidak kenal. Itu rasa malu itu pasti canggung. Maka penting ketika seperti itu kita mulai dengan obrolan-obrolan ringan. Jadi ketika di malam pertama itu ada obrolan-obrolan ringan. Nanyain masalah keluarga, nanyain masalah keseharian, masalah apa. Jadi kita ada obrolan-obrolan ringan yang kita bangun dengan pasangan kita. Ya, untuk meminimalisir rasa canggung itu. Jadi kan awalnya canggung ya. Ketika sudah ngobrol itu sudah mulai adanya apa? Adanya ikatan rasa. Ya, ikatan rasa dengan pasangan. Ketika sudah mulai ngobrol. Nah, ketika sudah mulai ikatan itu mulai kuat, nanti mulai nggak canggung lagi dengan pasangan. Ya. Mulai nggak canggung lagi, bahkan nanti berani mukul tangannya misalnya, berani nyubit, berani apa. Kenapa? Ikatan rasanya sudah kuat. Jadi canggungnya jadi hilang. Canggung jadi hilang. Jadi dibuka dengan obrolan-obrolan seperti itu. Yang tidak boleh itu menanyakan perihal masa lalu yang sifatnya aib. Mantan kamu siapa? Siapa namanya? Berapa mantan kamu? Sekarang tinggal di mana? Dulu ngapain aja? Ah, itu nggak boleh. Itu malam pertama atau interogasi polisi ya. Jadi dihindari bertanya hal-hal yang sifatnya aib. Aib itu nggak boleh, haram dibuka. Baik kita maupun kita bertanya dengan pasangan kita. Nggak boleh. Biarkan aib itu tenggelam dengan masa lalu. Ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Jangan dibuka. Ya, nggak boleh. Sekali aja kita tahu bagaimana kelakuan dia di masa lalu. Misalnya dia pernah ngapain dengan mantannya. Langsung izah suami kita di hadapan kita langsung hilang. Izah istri kita di hadapan kita langsung hilang. Yang kebayang itu dia melakukan dosa bersama mantannya dulu. Dia melakukan ini, melakukan itu. Yang kebayang itu seperti itu. Makanya jangan pernah dibuka. Biarkan ya. Selamat tinggal masa lalu. Aku sekarang hidup yang baru ya. Hai mantan, aku sudah berubah sekarang. Oke. Tuh ya. Oke. Dari Kak siapa nih? Kak Ainun itu ya. Kak Ainun. Sekarang dari Kak Nur. Kak Nurul Ainun. Ini ada Kak Ainun sama Kak Nurul Ainun. Ini bukan kembar ya? Bukan kan ya? Oh, bukan. Oke, Kak Nurul Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, aku kan orangnya nggak mau ngungkapin perasaan di hadapan publik. Di hadapan publik. Alias pemalu, inginnya tertutup dengan dia. Dan masih menyematkan sama dia dalam doa. Namun kita masih terbelenggu perasaan ini, dalam hal menuju keseriusan. Apakah hal ini wajarkah? Yang pertama gini, ketika kita punya perasaan dengan seseorang, siapapun itu, yang pertama kawan-kawan, coba tanya dalam diri kita sudah siap menikah atau belum? Kalau kita belum siap menikah, maka perasaan itu jangan diungkapkan. Karena nanti akan tersiksa dengan perasaan itu. Jangan diungkapkan. Kalau kita belum siap menikah. Yang kedua, kalau kita sudah siap nikah, maka kita boleh mengungkapkan perasaan itu dengan catatan tidak dengan direct, tidak dengan cara langsung. Tidak dengan cara langsung, tapi cara tidak langsung. Oleh siapa? Kita nyari orang ketiga untuk menyampaikan perasaan itu kepada dia. Baik itu sahabat maupun kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, yang menyampaikan itu kepada dia. Kita meskipun pemalu, ketika kita menyampaikan perasaan itu kepada dia, maka apa sulitnya bagi kita? Kalaupun toh nanti ditolak misalnya, kalau dia orang baik, dia tidak akan mengumbar. Kita pernah ingin nembak dia misalnya, ingin melamar dia, nggak akan pernah. Orang baik itu nggak akan pernah mengumbar seorang akhwat yang meminta untuk dilamar oleh dia, nggak akan pernah. Kalau dia misalnya mengumbar kepada orang lain, kita pernah menolak, kita pernah melamar dia, justru itu salah satu ciri dia laki-laki yang tidak baik. Dia laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang baik tidak akan pernah membuka itu.
Oke, itu Kak ya. Dari Kak Nurul Ainun. Sekarang untuk Kak Mikdam atau Kak Mikdam itu laki-laki ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang kita merasa sudah mencintai, tapi ternyata menurut pasangan kita belum melakukan apapun. Ketika sedang bersama, tapi kita bingung mau berkata apa. Bagaimana memulai percakapan antara suami istri biar cair, walaupun kita bukan tipe yang humoris. Oke. Nah, ini yang tadi saya maksud. Terkadang kita tuh merasa mencintai seseorang, tapi orang itu merasa tidak dicintai. Nah, disinilah pentingnya adanya ekspresi cinta kita dengan pasangan. Ya, ekspresi kita dengan pasangan. Ada satu hal yang perlu kita pahami, ada satu seni komunikasi dengan seseorang, dengan orang. Ya, seni komunikasi dengan orang. Ya, Syekh Muhammad Al-Araifi, ada satu buku yang bagus sekali. Ini salah satu referensi untuk kawan-kawan. Judulnya itu Enjoy Your Life. Enjoy Your Life. Ya. Di sana dibahas tentang seni menikmati hidup agar hidup itu enjoy. Bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara kita berkomunikasi dan yang lainnya dengan sesama. Dan luar biasanya itu beliau mengambil dari kisah-kisah Rasulullah dengan para sahabat. Jadi kata beliau, salah satu seni komunikasi kita untuk mencairkan hubungan kita dengan orang lain yang pertama gini, orang itu paling senang ditanya tentang dirinya. Ditanya tentang dirinya. Misalnya kita lagi ketemu sama orang, kelihatan sudah tua, tanya tentang anaknya. Misalnya, Pak, anaknya berapa? Oh, Masya Allah, anaknya hebat ya. Jadi diarah dia menceritakan tentang kehidupannya, anaknya, prestasi anaknya, ya kelebihan-kelebihan keluarganya, dia senang banget. Yang kedua, obrolan yang mencairkan suasana itu obrolan yang sifatnya itu hobinya apa. Istri kita sukanya, maaf ya, misalnya sekarang sinetron yang mungkin peminatnya cukup banyak, contoh Andin ya, misalnya Andin. Tiba-tiba kita datangi istri kita, meskipun kita pemalu, kemarin gimana kabarnya Aldebaran? Katanya mau nikah lagi ya? Kata siapa? Bohong, kasihan Andin kalau nikah lagi. Nanti Andinnya sedih. Ada pembukaan seperti itu, ya. Jadi apa yang disukai oleh pasangan kita ataupun siapapun itu, kita buka obrolan dengan itu. Dia sukanya sepak bola, kita obrolan dengan sepak bola. Kemarin katanya timnas mau main lagi di AFF sekarang. Gimana sekarang? Kira-kira menurut kamu? Dibuka dengan itu. Sesuatu yang mereka suka, yang menjadi hobi mereka. Ya, hobi mereka ataupun hobi pasangan kita. Itu untuk membukanya ya. Obrolan-obrolan seperti itu. Oke, itu ya. Kak Mikdam. Oke, ini yang terakhir ya. Oh, satu lagi terakhir nih. Ini terakhir ya, sudah. Untuk pertanyaan di close, ditutup. Karena kalau nggak ditutup sampai jam 12 nggak akan berhenti. Oke, insya Allah nanti kita buat sesi khusus ya, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab khusus untuk kawan-kawan yang ingin bertanya. Oke, cukup ya. Udah stop. Yang bertanya, disimpan tangannya, disimpan HP-nya, ya, disimpan tangannya, simpan di belakang. Oke, tahan 30 menit ke depan. Jangan dikedepankan tangannya. Siap? Oke. Oke, dari Kak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon izin bertanya, bagaimana ya? Sebagai akhwat, kita kan ada rasa ketertarikan dengan ikhwan. Namun selama ini karena budaya yang pada umumnya adalah ikhwan yang lebih dulu menyampaikan, maka sebagai akhwat rasanya aku lebih sering memendam rasa ketertarikan dalam diam. Mungkin hanya memohon kepada Allah dalam doa karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Rasanya pasti kita ada rasa malu jika memang bertepuk sebelah tangan. Dan bagaimana ya Bang cara mengetahui ikhwan tersebut memiliki ketertarikan dengan akhwat jika ikhwan ini memang belum paham tentang cara ta'aruf sedangkan kita sebagai akhwat insya Allah memilih jalan ta'aruf. Jazakallah Bang. Oke. Pilihannya dua sebenarnya.
malu dalam mengungkapkan atau sendiri dalam keterpurukan. Ya, sendiri dalam kesendirian. Malu dalam mengungkapkan atau sendiri dalam kesendirian. Ya, malu dalam malu kita malu mengungkapkan ataupun kita mengekspresikan itu. Takut cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan kalah sama nyamuk. Kalau nyamuk itu kan ditepuk sama 2 tangan ya. Kalau cinta kita itu bertepuknya sebelah tangan. Itu cinta yang kalah sama nyamuk. Oke. Memang di kita rata-rata mengungkapkan rasa itu dominannya adalah ikhwan, laki-laki. Makanya dikit banget sebenarnya kalau dipresentasikan perempuan yang mengungkapkan rasa kepada laki-laki. Makanya ini jenis perempuan yang tidak sembarangan. Yang tidak sembarangan sebenarnya. Yang mengungkapkan perasaan kepada laki-laki. Jujur dulu ketika saya hendak mencari pasangan, satu yang saya cari satu. Saya cari perempuan yang dia itu berani untuk melamar saya. Berani untuk melamar saya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun, luar biasa. Saya cari bagaimanapun akhwat itu, kalau dia melamar saya akan nikahi. Itu azam saya dari dulu. Azam saya dari dulu. Ternyata ketika sudah menghitbah, sudah mau nikah, banyak akhwat yang hubungin. Ya, banyak akhwat yang hubungin. Ya, saya bilang, kenapa kamu nggak ngomong dulu? Kalau kamu ngomong dulu, insya Allah saya akan nikahi kamu. Sekarang udah terlambat. Ya, udah terlambat. Hatiku sudah jatuh kepada orang lain. Oke, sekarang penting. Jadi gini, coba minimalisir rasa malu itu dengan cara tadi. Dengan cara mengungkapkannya bukan oleh kita. Tapi dengan orang lain. Kita minta bantuan orang lain. Gak apa-apa. Misal contoh ya. Contoh qadarullah misalnya kita belum diterima. Ataupun qadarullah dianya sudah punya calon. Qadarullah dianya belum siap nikah. Gak apa-apa. Yang penting ikhtiar kita. Berapa banyak seorang perempuan yang dia itu yang lambat menikah. Hanya kenapa? Hanya karena dia nggak berani untuk mengungkapkan itu. Dia nggak berani untuk mengungkapkan itu. Ya, Buya Yahya itu sampai beliau itu mengatakan, anak saya yang perempuan, saya akan carikan sendiri laki-laki untuk dia. Mana yang terbaik saya akan lamarkan untuk anak saya. Ya, jadi disuruh untuk melamarkan seorang laki-laki yang baik, anaknya itu yang perempuan. Kenapa? Nggak salah ya. Jadi yang menjadi ukuran kita itu bukan malu atau enggak, boleh atau enggak, halal atau haram. Kalau boleh, bismillah kita jalankan. Ketika tidak ada larangannya, ya. Jadi tetap bismillah ya. Bismillah, ungkapkan perasaan itu, kita minta bantuan orang lain. Mumpung apa? Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memiliki perasaan itu, ya, ekspresikan dengan cara yang baik. Itu ya. Oke, ini yang terakhir ya. Oh, masih ada, Masya Allah. Oke. Cukup ya yang terakhir ya. Kalau ada yang minta ta'aruf tapi saya masih ada keraguan apakah dia mau mengajak ta'aruf itu benar-benar mencintai kita atau bagaimana menghadapi situasi ini. Laki-laki itu dilihat komitmennya atau tidak. Yang pertama, tantang aja datang ke rumah. Tantang datang ke rumah. Kalau dia banyak itu misalnya belum gajian mau ke rumah, motornya belum ganti, ban bocor, ya dimarahin sama bos, kepegat hujan dan yang lainnya, itu laki-laki nggak serius dengan kita. Tapi kalau ketika dia diminta datang ke rumah, ya ayo kapan mau ke rumah? Kapan mau ke rumah? Mau sambil lamaran? Mau sambil lamaran? Hah? Mau mahar berapa? Hah? Mau langsung dinikahin langsung? Gak apa-apa, yuk siap. Laki-laki seperti itu insya Allah dia serius dengan kita. Jadi tantangannya dia suruh datang ke rumah kita, datangi ayah kita. Aku tidak butuh kamu bilang I love you. Yang aku butuh adalah kamu datangi ayahku dan katakan aku mau melamar putrimu. Oke, itu yang diharapkan oleh akhwat-akhwat yang nunggu di sini kan. Oke, sabar ya. Ini ada beberapa yang sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Oke, sabar. Oke. Oke, cukup ya. Maaf, apa nih? Ada satu lagi.
dari Kak Desi Rahmawati. Ini benar terakhir ya. Karena udah jam 9. Ini benar terakhir nih. Saya ingin bertanya, saya selalu merasa tiba-tiba ragu dan tidak ada rasa sama sekali saat ada yang mengajak serius hingga akhirnya saya selalu gagal. Nah, itu hati-hati. Keraguan berlebihan menyebabkan kita tidak melakukan sesuatu. Keraguan berlebihan itu bahaya karena membuat kita nggak mau melakukan sesuatu. Sama dengan orang yang dia mau naik motor, tiba-tiba sebelum dia naik motor, ada keraguan yang besar, ada ketakutan yang besar. Ini nabrak kayak ini. Ini nabrak kayaknya. Nabrak kayaknya. Bawa motornya belum, pikiran nabraknya sudah menghantui. Nggak akan jalan. Dia nggak akan berani bawa motor itu. Begitupun dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Sebenarnya keraguan itu karena adanya kekurangan keyakinan kita dengan diri kita. Keraguan itu. Makanya penting kita menimbulkan rasa percaya diri dalam diri kita. Jadi motivasi dalam diri kita, kepercayaan diri kita itu perlu kita bangun. Itu yang akan meminimalisir keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita. Makanya bismillah, banyakin ilmu pernikahannya, ya, siapkan semuanya, kuatkan mentalnya, dan bangunlah mindset pernikahan itu dari sekarang dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Targetkan pernikahan kita kapan, seperti apa nanti menikah. Jadi hal-hal itulah itu yang menimbulkan motivasi kita dalam diri kita untuk menikah. Dan insya Allah ketika motivasi dalam diri kita sudah kuat, keraguan-keraguan itu akan hilang dengan sendirinya. Keraguan itu memang tidak akan hilang secara total. Pasti ada kekhawatiran dan yang lainnya, tapi kekhawatiran itu tidak menyebabkan kita berhenti melakukan sesuatu. Yang bahaya itu ketika ragu menyebabkan kita berhenti melakukan sesuatu. Itu yang bahaya. Oke ya, dari Kak Desi. Oke, itu yang terakhir cukup ya. Insya Allah kita bertemu lagi nanti pertemuan kita ke depan. Sebelum ditutup, saya ingin tanya dulu untuk akhwat ataupun ikhwan. Silahkan yang nanti untuk pertemuan selanjutnya, untuk waktunya nanti dikabari lagi, yang siap jadi MC ya. Yang siap jadi MC. Silahkan. Ada yang mau jadi MC? Boleh raise hand. Oke, Kak Aulia ya, silahkan. Kak Aulia. Kak Aulia siap Kak ya? Ini ada 2 orang yang angkat tangan, Masya Allah. Boleh deh kolaborasi MC-nya. Mau berlima juga nggak apa-apa. Oke, Kak Aulia ya, itu yang pertama. Kak Aulia silakan yang jadi MC. Siap Kak? Kak Aulia siap ya? Oke, siap Kak Aulia. Kak Aulia insya Allah untuk pertemuan selanjutnya. Silakan untuk pembacaan Al-Quran yang siap. Boleh deh saya minta untuk pembacaan Al-Quran, silakan Pak Agus aja ya. Ini belum pernah dengar suara Pak Agus nih. Masya Allah. Ini langsung angkat tangan. Biasanya orang tuh gini Pak. Ini gini. Kalau gini udah benar-benar gak mampu. Oke. Siapa yang siap baca Al-Quran? Yang baca Al-Quran. Oke. Kamikdam ya. Ingat ya. Kamikdam. Insya Allah. Untuk pembacaan Al-Quran itu Kamikdam. Untuk MC-nya Kak Aulia. Ya. Untuk MC-nya Kak Aulia. Untuk pembacaan Al-Qurannya Kamikdam. Oke. Untuk suratnya, surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya. Nanti bisa tanya ya ke yang lain. Atau nanti di-share aja di grup ya. Oke. Untuk pembacaan Al-Quran Kamikdam. Untuk MC-nya Kak Aulia. Ya, insya Allah kita bertemu pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan terus istiqomah dan juga ditingkatkan dulu semangat motivasi dalam dirinya. Berusaha, berikhtiar menjadi pribadi yang berkualitas, sabarkan diri kita, banyak bersyukur dengan nikmat apapun yang Allah berikan. Insya Allah kita menjadi pribadi yang berkualitas. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah saya bahagia bisa bertemu dengan semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalau ada kurang dari saya pribadi, yang kurang ilmu dan juga kurang amal, kalau ada lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki ilmu segalanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.